Sebagai konsekuensi kita beriman, salah satu indikator keimanan kita tidak lain adalah amal. Jadi Islam itu paling tidak harus berdiri iman dan amal. Yang amal yang baik itulah yang disebut dengan amal soleh, bukan amal salah. Nah, salah satu amalnya apa? Ya tidak lain yang harus kita istiqomahkan 5 waktunya. Itu adalah sholat. Rasulullah mengingatkan kepada kita dalam hadis yang lain, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Ini. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah, sesungguhnya yang pertama kali yang dihisab, dipertanggungjawabkan setiap diri kita pada hari kiamat yang sudah mengaku beriman, as-sholah, sholatnya. Fa idza shaluhat faqad aflaha wa anjaha. Barang siapa yang benar sholatnya, dalam arti tidak pernah meninggalkannya, dalam arti sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kamu seperti apa yang dituntunkan oleh Rasulullah, maka dialah orang-orang yang menang. Aflah dari kata falah, wa anjaha, yang selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ibadallah, hamba-hamba Allah, jamaah FKSMM ya, yang berhadir pada malam hari ini, tentunya pertama-tama mari kita sama-sama mengucapkan selamat ataupun kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat serta nikmat-nikmatnya, sehingga pagi hari ini di penghujung tahun 2023, bukan berarti kita mengagung-agungkan tahun Masehi, tapi kenyataannya kita masih menggunakan kalender itu, ya kan? Namun sebagaimana tadi yang disampaikan oleh ketua kita, untuk kita waspada diri, ya, untuk kita sikapi dengan bijaksana bahwa tahun baru Masehi bukan tahun kita. Kita punya tahun sendiri, yaitu tahun Hijriah. Ya. Salawat serta salam kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi, yang dengan kita memperbanyak bersolawat kepada beliau, dengan izin Allah kita sangat berharap nantinya
syafaat beliau nanti di hari kiamat kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Beliaulah yang akan memberikan syafaat. Maka jangan sampai yang disampaikan tadi itu mengingatkan kita juga. Kita-kita yang berdosa sebagai umatnya, jangan sampai menyakiti hati Nabi kita Muhammad. Kalau dulu pada zaman jahiliyah Rasulullah dilempar dengan kotoran hewan, ya, ketika sujud dilempar. Nah, hari ini tentunya tidak itu memang yang dia lakukan, tapi salah satunya adalah mungkin bentuk-bentuk penyimpangan yang kita lakukan yang menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit hati. Jadi jangan sampai, ya, mudah-mudahan malam tahun baru nanti hujan aja ini. Biar mereka gagal untuk melakukan kemaksiatan, ya kan? Biar ke masjid aja udah, ya, tafakur, muhasabah, ya. Baik, yang sama-sama kita hormati tentunya Ketua PKM Musholla Nurul Iman, ya, dan staf jajarannya, kemudian yang sama-sama kita muliakan Al-Ustadz Muhammad Hendro SPDI, ya, Ketua FKSMM yang terus istiqomah mendampingi FKSMM sampai hari ini, ya. Alhamdulillah, ya, terus kami juga mengikuti jejak FKSMM, maka kita terus juga mengadakan di sana. Hari ini Ustaz Ali juga mengisikan di sana, ya. Nah, namun ya begitu juga kalau kami masih terus membangunkan jamaah ini masih begitu-gitu juga. Nah, inilah dakwah kita. Juga para asatid, orang-orang tua kami, ya, tokoh agama, tokoh masyarakat, ya, yang hadirin semuanya, ibu-ibu juga berhadir bersama kita ini, ya, katanya dari jamaah perwiridan musabihin, ya Bu, ya. Ya, alhamdulillah. Baik, kita waktunya yang terbatas sekali ini. Karena memang waktu kita sudah mundur. Kita diingatkan oleh Rasul ini, Bu. Ya, maka perlu kita ingatkan kembali ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik itu, Bu, pembantu Rasulullah. 10 tahun bersama beliau, sehingga banyak meriwayatkan hadis mulai dari mana Rasul itu bangun tidurnya, ya. Maka Anas bin Malik ini, ya. Nah, ini menyampaikan kepada kita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus saah. Tidak akan terjadi kiamat hatta taqarabaz zaman, hingga waktu itu semakin berdekatan. Fatakunus sanatu kasyahri, sehingga 1 tahun itu seperti 1 bulan. Wasyahru kal jumu'ati. Rasul menggunakan kalimat Jum'ah, bukan usbu', ya. Asyahru kal jumu'ati. 1 bulan seperti sepekan, bahasa kita mungkin gitu. Wa takunul jumu'atu kal yaumi, dan 1 pekan seperti 1 hari. Wa yakunul yaumu kas-sa'ah, dan 1 hari seperti 1 jam. Was-sa'atu ka dhurmatis nari, dan 1 jam itu seakan-akan seperti sapu lidi yang dibakar, cepat begitu terbakarnya.
Rawahu Ahmad. Jadi ini kita rasakan, ya, seakan-akan hari ini sudah ujung 2023, kayaknya baru kemarin kan? Kayaknya baru saja kita tahun baru kemarin. Kita lihat ke bulan Hijriah atau tahun Hijriah ini. Tak terasa kita sekarang sudah 18 pertengahan, kemarin bulan purnama. Kan berarti pertengahan bulan saja. Udah masuk Jumadas Tsaniyah atau Jumadas Tsani. Yang berarti sebentar lagi Rajab, Sya'ban, Ramadan. Kayaknya baru kemarin kan Ramadan, Bu? Baru kita merasakan hiruk pikuknya Idul Adha yang didahului dengan Idul Fitri. Cepat kan, Bu, ya? Jadi sangat cepat waktu ini. Semakin. Padahal waktunya sama, 24 jam juga. Tapi akan waktu itu didekatkan. Dekat. Taqarabaz zaman. Ya. Satu hari, perasaan kita dulu kalau puasa masih kecil itu lama kali menunggukannya maghrib itu. Sekarang kalau kita puasa, Senin Kamis lah kita rasakan kan gitu ya. Ini tengoklah, ini sekarang udah siang, ini sebentar lagi duhur. Duhur asar, begitulah cepatnya waktu. Dalam riwayat lain, nah ini juga sesuai dengan kenyataan kita. Bahkan dikatakan di samping taqarabaz zaman juga dikatakan taqarabal aswaq. Taqarabal aswaq, aswaq itu jamak dari suqun. Suqani aswaq. Semakin dekatnya pasar. Hari ini pasar kalau bahasa Medan pajak ya. Kita tidak harus jauh-jauh pergi ke toko. Sudah dekat kan melalui HP. Ya. Cukup bisa pesan, ya. Dikirim, ya, bebas ongkir. Bisa banyak pilihannya, enggak usah macet-macet di jalan. Makanya mulai sekarang kan banyak toko-toko yang tutup. Pajak Simpang Limun itu banyak Pak yang tutup. Bahkan di Jakarta, di Tanah Abang banyak yang tutup. Ya sewa tempatnya berapa? Enggak mungkin dijual murah. Lah ini fakta. Tapi dibilang Rasulullah apa? Ketika seperti itu juga taksurul fitan. Akan banyak fitnah, banyak tipu daya. Makanya banyak sekarang modus-modus penipuan melalui online. Ini taksurul fitanu. Fitan jamak dari fitnah. Ya. Di samping itu juga kata Rasulullah wa yaksurul harju. Yaksurul harju artinya apa? Marak pembunuhan. Ya. Maka kita kemarin dihebohkan dengan banyaknya begal. Sekarang seakan-akan nyawa itu kok mudah sekali dihilangkan ya. Bahkan ini wallahu a'lam Pak, isunya calon presiden ini terindikasi akan terbunuh. Ya ini wallahu a'lam ini ya. Jangan sampai ada yang nekat seperti itu, nanti wallahu a'lam, enggak tahu. Naudzubillah lah. Jangan sampai lah. Ya. Jadi persaingan ini sudah enggak sehat lagi nantinya. Makanya harus ini adalah saatnya kita harus ada perubahan betul. Ya, harus betul-betul kita lakukan ini. Ya, hanya Allah yang mempunyai makar lebih baik nantinya. Wa makaru makallah wallahu khairul makirin. Ya, boleh mereka bermakar. Ya, tapi kita tetap yakin bahwa Allah punya kuasa ini semuanya. Mudah-mudahan kita di tahun depan, di tahun ke depan ini kita punya pemimpin yang membela kita, yang mengangkat umat kita untuk menjadi lebih baik dan lebih baik di mata dunia. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Iya. Jadi ini. Sehingga ketika zaman sudah seperti ini, apa yang kita lakukan? Nah, Rasul punya pesan yang tidak lain, kembali ketika akhir zaman seperti ini.
Jadi tanda-tanda zaman ini sudah semakin nyata sekali. Kalau taqarubaz zaman ini sudah jelas menunjukkan juga yang sedang terjadinya perang Palestina dengan Zionis, Yahudi, Nasrani dan sebagainya, ini juga salah satu tanda akhir zaman. Yang sudah tidak bisa kita mungkiri, tatawalal bunyan, berdirinya bangunan-bangunan tinggi di Mekah yang diisyaratkan dalam hadis Jibril, ya, ketika Rasul diberikan pembelajaran untuk pada sahabatnya di samping pertanyaan mahwal Islam, mahwal iman, wal ihsan, ternyata yang salah satu yang ditanyakan adalah akhbirni anis sa'ah, kabarkan aku tentang hari kiamat. Maka Rasul dengan tawaduknya, mal mas'ulu bi'alami minas sa'il. Artinya apa? Rasulullah yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Akhirnya apa? Akhbiri an amaratiha, kabarkan aku tentang tanda-tandanya. Nah, itu tandanya sudah disampaikan 14 abad yang lalu. Ketika Arab yang dulu miskin, ya, belum ditemukan minyak dulu kan, ya, sehingga menggembala, kemudian telanjang kaki, telanjang dada, hangking, tidak mampunya membeli pakaian ataupun selop, ya, gitulah gambarannya, kiasannya. Kemudian tatawalal bunyan, kemudian berlomba-lomba membangun. Menara Zamzam sudah berdiri, ya kan? Sekarang sedang dibangun yang lebih tinggi lagi, ya. Nah, ini salah satu tanda. Cuma jangan tanya kapan kiamat, karena kiamat tetap rahasia Allah. Jangankan Rasul, Jibril pun tidak tahu, karena memang itu hanya hak prerogatifnya Allah, kita tidak tahu. Tapi ini adalah untuk sama-sama kita jadikan ini loh, fakta kenyataan yang kita alami hari ini, bahwa kita benar-benar di akhir zaman. Maka apa pesan Rasulullah? Yang pertama, tidak lain adalah kuatkan akidahmu. Nah, ini yang pertama. Kuatkan akidah, karena itulah yang menyelamatkan kita nantinya. Hanya berkat iman dan takwalah yang akan menjadi bekal terbaik untuk kita bawa nanti ke akhirat. Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dalam surat Al-Hajj. Berbekallah kamu sekalian, karena sesungguhnya bekal yang terbaik tidak lain adalah takwa. Kalau hari ini kita disibukkan dengan perayaan-perayaan mereka, justru ini harus kita makin kuatkan. Jangan termakan oleh propaganda, walaupun itu profesor doktor yang mengatakan bahwa semua agama sama. Ini adalah satu kesalahan besar. Ya. Tidak. Tetap yang namanya innad dina indallahil Islam. Ini yang harus kita pertahankan. Tanamkan kepada anak-anak kita. Bukan hanya pernyataan itu, Allah lebih menegaskan lagi dalam ayat lainnya. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu fa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, lan yuqbal, tidak akan diterima. Ini Allah menyatakannya. La yuqbal, lan yuqbal, lan itu kalimat nahi, melarang, tidak, ya. Sehingga tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan mereka adalah akan masuk golongan orang-orang yang merugi. Ini yang pertama. Ya, jadi faktanya hari ini kita dihadapkan dengan berbagai bentuk keyakinan-keyakinan mereka. Justru itu yang harus kita kuatkan dalam diri kita. Ya. Bahwa ketika mereka mengatakan telah membunuh dan menyalib Isa yang mereka yakini, kan tegas Allah nyatakan, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum.
mereka tidak membunuhnya dan juga tidak menyalibnya. Akan tetapi yang mereka bunuh adalah seorang yang dirupakan. Yushbih, subbiha, itu diserupakan seperti Isa bagi mereka. Sehingga di ujung ayat itu wa ma qataluhu yaqinan. Sampai hari ini mereka itu enggak yakin benar enggak yang dibunuh itu atau yang disalib itu. Lah ini Islam telah menegaskan. Karena Al-Qur'an yang turun sama kita ini untuk meluruskan kisah-kisah yang terjadi sebelumnya yang telah menyeleweng. Maka Al-Quran ini pedoman kita yang harus kita pegang. Nah ini. Jadi ini justru menjadi keyakinan. Kita kuatkan. Sangat banyak sekali di dalam ayat-ayat ini tentang bagaimana kekafiran mereka. Dalam Al-Maidah 17 kan jelas. Laqad kafara alladzina qalu innallaha al-masih ibnu Maryam. Udah qad pakai la lagi. La-nya itu lam taukid. Qad itu juga adalah huruf taukid. Jadi laqad sungguh kafir. Mereka yang mengatakan innallaha al-masih ibnu Maryam, bahwa Allah itu atau Tuhan itu adalah Al-Masih putra Maryam. Kafir. Diulang dalam ayat berikutnya, ayat 72-nya. Laqad kafara alladziina qalu innallaha al-masih ibnu Maryam. Sama teksnya. Tapi di ayat ini ditegaskan lagi. Wa qala al-masihu ya bani Israil. Ya bani Israil u'budullaha rabbi wa rabbakum. Tegas. Isa mengatakan qala al-masihu, yaitu al-masih yang dimaksud Isa. U'budu ya bani Israil, hei bani Israil, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian semuanya. Kan jelas. Nah, ini adalah harus menjadi pegangan kita. Kuat. 73-nya. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasah. Kafir, sungguh telah kafir orang yang menyatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Itulah paham Trinitas. Jelas bahwa Allah mengecam itu. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasah dan sebagainya. Tentunya ini semuanya adalah keyakinan yang mantap dalam diri kita bahwa kita telah berada dalam agama yang benar. Oke. Pesan yang kedua, kita cepat aja Pak ya karena sudah akhir ini. Tentunya kita hanya mengingatkan, ini bukan mengajari. Saya yakin banyak sudah. Kita ingatkan, ayo sama-sama kita kembali. Yang kedua, hafidhu ala sholawatikum. Yang kedua tidak lain adalah jaga sholat. Kenapa itu? Harus jelas bahwa sholat ini menjadi pilar, tiang daripada agama kita. Inna sholata as-sholatu imaduddin. Salat itu adalah tiang dari agama ini. Faman aqamaha faqad aqamad-din. Barang siapa yang mendirikannya, berarti dia telah mendirikan agamanya. Wa man tarakaha, barang siapa yang meninggalkannya, faqad hadamad-din. Berarti dia telah menghancurkan agamanya. Lah ini yang riskan ini. Terutama anak-anak kita, anak muda-muda kita ini. Ya, enggak usah jauh-jauh, kita juga lah. Dari anak-anak kita sendiri juga begitu, kita terus ingatkan ini. Sholat. Kenapa? Ya memang itu. Sebagai konsekuensi kita beriman, salah satu indikator keimanan kita tidak lain adalah amal. Jadi Islam itu paling tidak harus berdiri iman dan amal. Yang amal yang baik itulah yang disebut dengan amal soleh, bukan amal salah. Nah, salah satu amalnya apa?
ya tidak lain yang harus kita istiqomahkan 5 waktunya itu adalah sholat. Rasulullah mengingatkan kepada kita dalam hadis yang lain, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Ini. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah, sesungguhnya yang pertama kali yang dihisab, dipertanggungjawabkan setiap diri kita pada hari kiamat yang sudah mengaku beriman, as-sholah, sholatnya. Fa idza shaluhat faqad aflaha wa anjaha. Barang siapa yang benar sholatnya, dalam arti tidak pernah meninggalkannya, dalam arti sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu seperti apa yang dituntunkan oleh Rasulullah, maka dialah orang-orang yang menang. Aflah dari kata falah, wa anjaha, yang selamat. Sebaliknya, wa in fasadat, apabila rusak daripada sholatnya itu, faqad khaba wa khasira, berarti dia telah merugi. Dan ini tentunya kita tidak inginkan. Jadi inilah yang menjadi pedoman kita untuk kenapa itu mesti kita tinggikan. Kita anjurkan terus karena memang itulah yang terpenting. Ya, kalau kita mengaku beriman tapi tidak melakukan sholat, ya itulah yang disebut dengan Islam KTP. Islam sih sholat tidak, puasa tidak, tapi hari raya ramai semuanya. Kan gitu kan? Nah ini perlu kita ingatkan. Jadi nggak jauh-jauh, memang itu saja. Kita di ujung tahun ini muhasabahnya itu sejauh mana diri kita. Karena sholat ini ya jelas dalam surat Toha juga Allah peringatkan, wa'mur ahlaka bis sholah, dan perintahkan keluargamu bis sholah, dengan sholat. Nah ini Qur'annya. Wastabir 'alaiha, dan sabarlah. Nah ini dia. Jadi memang harus sabar. Allah tahu memang ini enggak mudah. Maka dalam Al-Baqarah 25-nya kan Al-Baqarah 25 atau 45? 45 ya. Wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Innaha itu kembalinya ke sholah, yang berarti kembali bahwa as-sholah itu bukan mudah. Lakabiratun, pakai taukid juga, berat. Kalau sekali-kali sholat bisa, tapi kalau istiqomah terus menerus itu yang perlu konsisten, persisten dalam diri kita. Whenever, wherever, kan gitu kan? Di mana saja, kapan saja. Karena sholat tidak ada alasannya kita tinggalkan kecuali mati. Nah, ingat ya, ini jangan demam sikit udah nggak sholat, ya kan? Anak muda kita ke BSM berangkat setelah zuhur, asar hilang, bahkan maghribnya pun hilang. Ya, di mall itu terang terus gini, Pak. Jadi nggak tahu malam siang itu sama. Itu sengaja memang supaya nyaman terus di dalam situ. Kalau yang nggak ingat waktu, ya lewat. Ya jangan usah, anak-anak santri kan juga gitu kalau ke BSM, kita ingatkan. Ya. Nah ini, justru yang ini kita kuatkan. Kita sudah adakan pengajian setiap ahadnya masjid ke masjid. Bagaimana isi masjid kita? Ya. Tadi di sini saya sholat subuh di sini tadi, satu saf pun nggak penuh. Ya kan? Padahal mayoritas loh. Ya nggak usah jauh juga, kami juga di Al-Ikhlas sana jamaahnya itu aja, ya kan? Jamaah tetap, istiqomah juga ya kan? Ya ini, iya betul Pak. Jadi ini ironisnya kita sekarang. Ya,
Padahal Rasul sudah perintahkan. Karena saking pentingnya, Rasul kan beri pembelajaran. Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak-anakmu dengan sholat. Ketika mereka sudah umur 7 tahun. Berarti patokannya kalau masuk sekolah SD, itu artinya sudah suruh mereka sholat. Gak apa-apa, walaupun kesiangan bangunnya, tapi tanamkan. Sholat dulu 2 rakaat. Sholat subuh. Kalau perlu ya dibangunkan waktu subuh, malu bisa. Jangan kasihan, angkat. Ya, memang harus begitu. Supaya menjadi kebiasaan. Bangun subuh. Ya, jadi dari mulai 7 tahun. Jangan kita lebih takut anak kita terlambat sekolah daripada enggak melaksanakan sholat. Ini kan salah ini. Wow, cepet nanti terlambat sekolahnya. Tapi terlambat sholat tidak dipedulikan. Jangan, Pak. Ayo, ini zaman sudah banyak fitnah, banyak ujian yang kita hadapi, terutama generasi-generasi kita hari ini. Wadribuhum, pukul, wadribuhum 'alaiha wahum abna'u ashrin. Bahkan pukul, tapi pukul di sini tidak hanya dipahami makna memukul secara fisik ya, tapi bisa berarti karena kalimat dalam bahasa Arab ini luas artinya. Doroba itu bisa berarti memberikan contoh. Doroballahu masalan kan berarti memberikan contoh. Artinya kita sebagai orang tua harus bisa memberikan contoh untuk istiqomah mendirikan sholat itu. Tidak hanya bisa memerintahkan. Jangan sampai anak kita nanti, sekarang ini kritis, Pak. Bapak aja nggak sholat, nyuruh sholat. Nah, gimana itu coba nanti kan? Jangan sampai. Intinya, mulai dari diri kita. Ajarkan. Mulai dari toharohnya. Ya, mulai dari bangun apa kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan, itu kita ajarkan kepada anak-anak kita. Sekaligus ini refleksi untuk akan datang. Sudahkah kita biasakan setiap bangun kita, ya sudah jelas mungkin doa ya kan. Mulai dari bangun, duduk, Rasulullah sekarang kan sudah ada buku Syama'il Al-Muhammadiyah. Udah beli, Pak? Kalau kita cinta Nabi harus punya buku itu. Bagaimana kita mendirikan? Mulai dari bangun Rasulullah itu ternyata duduk dulu, baru menghilangkan kantuknya dengan bagian tangan yang dianggapnya bersih, ya kan? Baru berdoa. Ya, alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kalau apalagi akhir 10 ayat dari surat Al-Imran. Kalau enggak hafal ya sudah doa sajalah cukup. Baru masuk kamar mandi. Nah, ini semuanya diriwayatkan oleh Anas ini, ya kan? Masuk kamar mandi, jangan lupa doa, jangan belusak-belusuk aja, ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ketika di dalam ayat ini, coba ini mungkin udah ada yang tahu. Saya mau ingatkan aja. Rasulullah mengatakan, fa idastaiqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina. Ketika kamu sudah masuk dalam kamar mandi, setelah kamu bangun, nah ini coba kita lakukan. Kalau kita lakukan ini nanti karena mengikuti sunnah Rasul berarti berpahala. Jangan kau celupkan tangan. La yaghmis yadahu fil ina. Jangan kau celupkan tanganmu dalam bejana. Kalau yang pakai bak, yang enggak pakai bak berarti tetap juga. Falyaghsil salasan. Hendaklah dia mencuci dulu tangannya 3 kali. Kenapa? Fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Karena kita enggak tahu tangan kita waktu malam ini di mana mendaratnya. Ya kan? Makanya ketika mengusap mata tadi bukan jarinya, tapi dengan ini atau gini kalau Ustaz Aidiat mengajarkan, ya kan? Nah itu, artinya tangan kita ini wallahu alam garuk-garuk apa nggak tahu kan? Nah, jadi protokol kesehatan itu Rasul sudah ajarkan 14 abad yang lalu. Fal yaghsil salasan. Nah yang kedua ini lebih penting lagi. Idza staiqadha ahadukum min manamihi falyastansir salatan. Kalau kamu bangun dari tidur, sudah tentunya di kamar mandi ya. Falyastansir, istinsar. Istinsar itu mengeluarkan air dari hidung.
Berarti airnya dimasukkan dulu yang namanya istinsyak. Ya. Istinsak. Jadi setelah cuci tangan tadi 3 kali, masukkan hidung. Jadi hidung ini betul dimasukkan, latihan kita menghirup sedikit. Enggak apa-apa sekali lagi terhidup, nanti pengar juga kan itu. Itu ternyata menghilangkan stroke juga itu. Untuk merangsang saraf kita. Cuma jangan selalu, pengar juga lah kalau selalu kita hirup sampai masuk hidung kita. Tapi Rasul ajarkan istinsyak, masukkan dalam hidungmu, kemudian keluarkan kembali dengan tangan kirimu 3 kali. Falyastansir thalasan. Hendaklah kamu beristinsar 3 kali. Kenapa, Pak? Ini rahasianya. Fa inna syaitona yabitu fi khayshumi. Karena setan itu menginap di rongga hidung kita pada malam hari. Ingat musuh bebuyutan kita itu setan, Pak. Jadi glamornya tahun baru itu juga salah satunya adalah yatakhabbatuhu syaiton. Setan yang menggoda kita. Bahkan sampai akhir hayat ketika sakaratul maut, itu setan akan mendatangi kita loh. Ya, sampai ke situ. Makanya kita diajarkan talqin mayit itu salah satunya untuk menyelamatkan kita. Karena penggodaan setan itu sampai terakhir nanti ya, sampai sakaratul maut, menjelma menjadi kayak seseorang juga gitu. Tentunya tergantung amalan kita juga. Ya. Nah, diisyaratkan Rasul setiap harinya usir setan itu dari diri kita supaya kita enggak malas bawaannya. Ya. Fa inna syaitana yabitu fi khayshum. Di dalam rongga hidung kita, maka kita masukkan air hati untuk mengusir 3 kali. Nah, barulah aktivitas lainnya. Ya, maaf misalnya mau buang air kecil misalnya, ya tahankan dulu. Atau kalau nggak sempat ya pokoknya lakukan 2 hal tadi, cuci tangan 3 kali, istinsar 3 kali, baru lakukan yang lain mungkin perlu. Jadi ini belum wudu ya masih, kan? Nah, ini contoh kebiasaan yang kita lakukan. Ayo kita biasakan dalam setiap hari kita mulai ke depan ini. Ya, dari hal-hal yang kecil itu dulu. Ya. Karena bisa jadi kita malas hari ini, ya mungkin itu karena diselimuti oleh setan. Ya. Bukankah sudah tegas bahwa kita yang sudah mengaku beriman ketika kita malas melakukan sholat, jangankan malas ya, meninggalkan apalagi kan. Innal munafiqina. Ini ayat Allah ya. Sesungguhnya orang-orang yang munafik yang ngaku beriman ya, yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Seakan-akan menipu Allah. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Itu salah satu cirinya yang munafik tadi. Yaitu mereka apabila mendirikan sholatnya, qamu kusala. Kusala jamak dari kaslan. Dengan malas-malasnya dia melakukan sholat itu. Jadi ciri orang munafik itu salah satunya itu, malas. Yura'unan nasa. Dan dia riak terhadap manusia. Nggak enak lah kalau nggak sholat itu apa kata orang. Nah, itu berarti sholatnya karena manusia. Nggak enak lah disindir-sindir setiap Jumat atau setiap pengajian masjid tidak penuh. Kalau gitu gimana? Jangan lakukan itu karena perintah Allah, perintah Rasul kepada kita. Ya, jadi salah satu cirinya itu kusala, yaitu malas dalam menunaikan sholat. Ya. Nah ini salat menjadi penting dan dipentingkan. Menjadi pesan Rasul untuk itu kita tunaikan. Ya. Dimulai dari thaharah yang benar, ya, salat yang benar. Semuanya itu tidak lain adalah untuk sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala nantinya. Oke? Jadi 2 pesan inilah yang penting, ya. Mari kita jaga akidah, ya. Maka muncullah kenapa kita gak boleh mengucapkan selamat Natal.
Ya di situ tadi. Ini kaitannya dengan akidah. Kalau kita ucapkan selamat, berarti secara tidak langsung kita telah mengakui keyakinan mereka bahwa yang disalib adalah Isa ibnu Maryam. Padahal wama sholabuhu wama qataluhu. Ya kan? Itu bukan. Atau bahkan menganggap itu adalah anak Tuhan. Jelaskan surat Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad. Nah, kalau mereka mengatakan itu anak Tuhan, berarti kita sama mengakui itu. Maka haram hukumnya mengucapkan selamat Natal. Karena itu adalah kaitannya dengan akidah. Bukan main-main. Ya terserah yang mereka yang calon-calon mengucapkan bahkan ikut misa ya wis karepmu lah gitu. Oh enggak jelas agamanya ya kan? Ya. Jadi tetap yang namanya lakum dinukum waliyadin. Agamamu. Ya. Ini masalah akidah yang harus betul-betul kita jaga. Ya. Yang kedua tentang sholat ya jelas memang itu. Ya. Tentunya bukan hanya sholat yang kita jaga saja terus-menerus, tapi target tertingginya adalah sebagaimana dalam surat Al-Baqarah 45 dan 46-nya itu. Fa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, yaitu khusyuknya di dalam sholat itu. Jadi setelah kita selalu mendirikan sholat, lanjutannya khusyuk. Makanya sekarang lagi marak juga, lagi viral buku tata cara sholat. Udah berpuluh tahun kita selama ini sholat. Paham nggak dengan apa yang kita lakukan dalam sholat kita? Ngerti nggak? Jadi kita bukan sekedar lepas kewajiban. Maka sholat itu kita lakukan satu, bukan hanya kewajiban, tapi kedua menjadi kebutuhan. Sehingga kalau aku nggak sholat kayaknya ada yang hilang. Kayaknya nggak enak gitu. Bahkan kita tingkatkan menjadi kesyukuran. Karena sholat ini adalah sebagai sarana kita untuk mengadu kepada Allah yang setiap hari kita dipanggil. Hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah. Bukankah kita tujuan akhirnya ingin sukses dan bahagia? Sukses dan bahagia itu bahasanya adalah al-falah. Kalau cuma sukses saja atau bahagia saja, ya, karena sukses tok belum tentu bahagia. Makanya kalau senang aja namanya al-farah, bukan falah. Tapi Allah menggunakan kalimat al-falah. Al-falah itu hanya sukses dan bahagia, lengkap. Ya. Nah, itu kita disuruh mengadukan setiap harinya. Jika harus kita pahami. Mulai dari Al-Fatihah yang menjadi rukun. Nah, ini paling tidak harus paham. Jangan cuma tahu artinya, tapi lihat, itu ada satu hadis qudsi yang mengajarkan kita bagaimana kita memahami Al-Fatihah. Qasamtu sholata, singkat aja. Qasamtu sholata baini wa baina abdi. Aku bagi sholat, yang dimaksud sholat itu adalah Al-Fatihah. Kenapa? Karena di dalam sholat, la sholata illa bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat tanpa dengan Fatihah. Lah yang dimaksud qasamtu sholata baini wa baina abdi, itu tidak lain adalah, yang dimaksud adalah Al-Fatihah yang kita baca. Ingat ya, hadis qudsi. Hadis qudsi itu matanya atau isinya dari Allah, redaksinya dari Allah, tapi Rasul yang sampaikan, tapi yang tidak termaktub di dalam Al-Quran. Apa qala Allah Ta'ala? Maka hadis tapi isinya qala Allah Ta'ala. Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Artinya kita segala puji bagi Allah. Tahu Allah jawabnya. Qala azza wa jalla hamidani abdi, hambaku memujiku. Jadi bayangkan. Makanya Al-Fatihah itu afdolnya ayatan fa ayatan, karena Allah menjawab per ayat. Wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim. Kalau hambaku mengucapkan ar-rahmanir rahim, kita tahu artinya yang maha pengasih, maha penyayang.
yang maha pengasih tanpa pilih kasih. Semuanya dikasihi oleh Allah, tapi tidak semuanya disayangi. Ingat tuh, Pak ya. Jadi Ar-Rahman, Ar-Rahim itu dua arti yang berbeda. Ya, baca tafsir Lautan Al-Fatihah atau Ibnu Katsir itu antara Rahman dan Rahim itu beda. Ya. Nah, dengan pemahaman itu menjadi kita mantap. Apa kata qala azza wa jalla qala Allah taala ketika hambanya Ar-Rahmanir Rahim, asna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Sampai yang ketiga, maliki yaumiddin, ketika hambanya mengucapkan maliki yaumiddin, qala azza wa jalla majjadani abdi, hambaku mengagungkanku. Nah, makanya tiga inilah yang dikatakan Allah tadi dalam awal hadisnya, ya, qasamtu baini, yang bagi dua antara aku dan hambaku. Jadi yang tiga ini untukku, untuk Allah. Puji-pujian kita kepada Allah. Baru ayat yang tengah. Nah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa jawaban Allah? Qala azza wa jalla, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Ini antara aku dan hambaku. Dan untuk hambaku apapun yang ia minta, suruh minta. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah aku jadikan seluruh aktivitasku sebagai ibadah kepadamu. Gitu kita terjemahkannya. Sehingga segala sesuatu kita lakukan karena Allah. Sehingga minimal yang kita lakukan bismillah. Itu kita lakukan. Apa bedanya kalau kita minum dengan mereka kafir, orang kafir minum juga? Yang membedakan kita baca bismillah sebagai ibadah jadinya. Gitu. Jadi iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, kalau kita artikan begitu. Lah ini untuk Allah. Separuhnya wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah aku memohon. Berarti itu hak kita sebagai hamba. Mohon. Wa iya, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon. Mohonlah. Maka saat membaca itu, Pak, batinkan dalam hati kita. Karena kita dalam sholat ya, nggak boleh diucapkan bahasa Indonesianya. Ya, utangku masih banyak ya Allah, lunaskanlah utangku, kan gitu kan. Ya, batinkan aja. Jadi jangan buru-buru langsung ihdinas siratal, tapi coba Ben. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, apa yang menjadi hajat kita? Adukan kepada Allah. Kegalauan kita yang kita rasakan. Baru Allah ajarkan kepada kita bagaimana kita memohon. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya kan itu ujungnya kan? Amin. Itu ajaran Rasul, enggak boleh diganti. Qabul. Betul, Pak. Itu hadis juga. Ketika Rasul mengucapkan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, Rasul mengucapkan amin. Itu betul. Baik dalam salat sampai sahabat mendengarkan Rasul mengucapkan amin. Jadi sudah diaminkan Rasul dari 14 abad yang lalu, ya kan? Betul, Pak, itu. Tidak ada amin kecuali kalimat ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi itu ada hadisnya. Jadi bukan karangan diadukan, ini kenapa membuat nama amin ini? Ngawur. Karena silakan adukan itu. Kurang kerjaan aja. Apa jawaban Allah ketika kita mengucapkan itu? Hadza li 'abdi. Kalau ini untuk hambaku. Wa li 'abdi ma sa'ala. Dan untuk hambaku apapun yang ia minta. Minta. Adukan. Makanya kalau kita lagi galau, lagi gelisah, ambil wudu 2 rakaat salat. Loh, salat apa Ustaz ya? Salat mutlak kalau enggak ada salat tertentu. Adukan di situ, Allahu Akbar. Nah ini, jadi ayo mari kita perbaiki sholat kita mulai tahun baru ini. Ya,
Hasinu sholatakum, perbaiki sholatmu. Ya, mulai dari artinya dulu. Kalau perlu cari kajian tentang sholat, banyak sekarang ini. Ya, sholat dari Fatihah, bacaan-bacaan yang kita baca. Mulai dari kita berdiri saja kita sudah memohon kepada Allah kan? Ya, baik yang membaca doa iftitahnya wajah tu wajhiya, silahkan, atau Allahumma ba'id baini, itu juga doa kan? Ba'id baini wa baina khotoya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Ya Allah, ba'id. Jadi ba'id itu artinya jauhkan sejauh-jauhnya. Baini antara aku dan kesalahan-kesalahan, artinya supaya kita dihindarkanlah dari hal-hal maksiat yang mengundang kita. Tahun baru kita dihindarkan dari situ, gitu ya. Kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib, sebagaimana engkau jauhkan antara timur dan barat yang tidak pernah ketemu. Pernah enggak ketemu timur dan barat? Tidak. Ketemu nanti kiamatlah diputar jadinya ya kan. Ya. Ini doa. Artinya salat itu adalah sarana kita untuk mengadu kepada Allah. Oke. Kayaknya udah mau habis ini, udah selesai. Ya. Jadi intinya pertama kuatkan akidah, kedua salat, mari kita perbaiki. Kalau kita jaga salat, Allah akan menjaga kita. Kalau kita perbaiki salat, Allah akan memperbaiki kehidupan kita. Jadi itu yang terpenting. Jadi hari ini kita ingin ingatkan itu saja. Ayo mari sama-sama kita kembali ke jalan yang benar. Ya kan? Dengan berusaha memahami apa yang kita lakukan, ya. Salat itu bukan sekedar. Jadi kembali kalau yang salat khusyuk, jadi mana Ustaz triknya salat khusyuk? Nah, nanti sebelum ditanya Pak Min nanti kan. Kan jelas di ayat itu kan. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin, itu jawabannya di ayat berikutnya. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim. Yang pertama. Jadi trik untuk khusyuk yang pertama, annahum mulaqu rabbihim. Jadi saat kita sholat itu seakan-akan kita berjumpa dengan Rabb. Mulaqu rabbihim. Allahu Akbar. Kita agungkan, kita besarkan Allah dalam mulut kita. Masihkah kita ingat jemuran belum diangkat karena musim hujan nih? Berat loh. Ya kan? Allahu Akbar, kita mengagungkan, tapi yang kita akbarkan masih urusan duniawi kita. Kan nggak sampai seperti Ali bin Abi Thalib kalau kita mau dicabut panahnya dalam sholat, gila apa, digigit nyamuk pun kita kan nggak khusyuk lagi kan. Nggak sampai ke sana. Jadi jangan pernah merasa cukup dengan apa yang sudah kita lakukan selama ini. Saya sendiri juga belajar kembali. Ketika dengar kajian-kajian Ustaz Hadi Dayat itu rasanya tertampar-tampar. Oh iya juga ya, selama ini kita cuma lepas kewajiban saja. Ya. Jadi alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Rabb juga Allahu Akbar, pengaduan kita kepada Allah. Perjumpaan kita bukan hanya dunia loh. Dan salah satu keyakinan kita adalah nanti perjumpaan kita, nikmat terbesar adalah berjumpa dengan Rabb nantinya. Wujuhu yauma idzin nadhirah. Pada satu saat nanti ada satu kenikmatan, tapi jangan dibayangkan wajah Allah hari ini. Ya. Kan di akhir surat Al-Kahfi kan, wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi 'ibadati rabbih ahada. Jadi barang siapa yang ingin berjumpa dengan Rabb-nya nanti, falyamal amalan shalihan. Hendaklah dia beramal soleh. Amal soleh, ya salah satunya sholat. Perbuatan-perbuatan baik semuanya itu adalah amal-amal soleh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Lagi-lagi, ujungnya jangan sampai mengsekutukan Allah. Itu fatal. Ya kan? Jadi trik pertama, kalau kita sholat itu seakan meradap. Jadi kalau baca Fatihah tadi itu dinikmati. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya enggak harus segitu kali lah, itu contoh. Artinya jangan buru-buru. Itulah pengaduan kita, dialog kita dengan Rabb.
Loh kenapa kok seakan-akan? Kan di dalam hadis Jibril itu kan ada al-ihsan. Mau al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadahlah kamu kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Kalaupun kamu tidak melihatnya, sesungguhnya Allah melihat kamu. Kan itu kan artinya kita disuruh connecting dengan itu. Ya. Yang kedua, wa annahum ilaihi raji'un. Kalimat apa raji'un yang sering kita dengar? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu ingat mati. Jangan-jangan subuh ini terakhir. Setelah ini gak tahu kita lihat 1 menit ke depan. Kalau hari ini terakhir, apa Pak yang kita lakukan? Ini kesempatan terakhir. Atau duhur nantilah kita beritahu. Pak, duhur nanti terakhir Bapak. Setelah itu Bapak menghadap. Tentunya kita tidak akan melakukan yang lain. Aku mau zikir aja. Kan begitu. Mau beribadah, mohon ampun kepada Allah. Kan gitu. Makanya, pepatah tuh hadis tuh. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'isyu abadan. Lakukan duniamu seakan kamu hidup selamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Ini masih besok ya, masih enak, ada kesempatan besok. Cuma masalahnya kita nggak ada yang tahu kan. Jadi yang kedua, salah satunya untuk membuat kita khusyuk, ingat, sholat ini mungkin terakhir kita. Nggak tahu. Udah banyak kan di antara kita, hari-hari kita diingatkan dengan kematian ini. Kan gitu loh. Nah inilah trik kita supaya bisa khusyuk. Allah berikan gambaran. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Berapa saudara kita yang jamaah ini yang sudah tidak bersama lagi dengan kita? Bukankah kita sama-sama jangan menunggu kan? Nah gitu loh. Jadi khusyuk tetap syaratnya. Surat Al-Mu'minun jelas. Qad aflahal mu'minun. Kalimat falah lagi kan? Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Siapa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un juga. Jadi bukan sekedar lepas kewajibannya, ujungnya yang khashi'un, khusyuk. Maka kita tidak tahu mana yang diterima dari salat kita ini. Ya. Jadi ini karena tadi sudah kita didahului pembukaan yang cukup lama, maka kita cukupkanlah ini dah 17, artinya kita sudah cukuplah. Yang intinya, mari kita sama-sama kembali mengintrospeksi diri kita, muhasabah diri kita, yang selama ini sudah banyak kita lakukan. Tentunya, kalau itu kebaikan, istiqomahkan terus, dan berusaha untuk menghindari dari segala kemaksiatan-kemaksiatan ataupun dosa-dosa yang membuat kita menjadi salah dan hilang tentunya. Mungkin ini dulu, sebelum itu tutup mungkin ada sedikit diskusi, silakan. Kalau bisa saya jawab. Kalau tidak, ya sama-sama kita cari PR-nya nanti. Nah, nanti kalau nggak dikasih, silakan Pak. Ya.